Shalom Alehim, berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 20 Oktober 2023. Saudaraku, kembali di pagi yang cerah ini, saudara, kita mau bersyukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita. Dan jangan lupa beri senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Waspadalah terhadap ragi kemunafikan orang Farisi. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Roma 4 ayat 1 sampai 8 dan Injil Lukas 12 ayat 1 sampai dengan 7. Saudaraku yang terkasih, Yesus melalui Injil hari ini menyampaikan kepada kita sekalian saudara yang mengaku sebagai pengikutnya. Waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Lukas 12 ayat 1. Waspada di sini saudara, kalau kita buka kamus bahasa Indonesia dapat diartikan berhati-hati dan berjaga-jaga atau bersiap siaga. Kenapa sang junjungan kita Yesus Kristus menyampaikan waspada saudara? Waspada terhadap ragi. Dan kenapa pula waspada kepada kemunafikan orang Farisi? Ragi menurut kamus bahasa Indonesia adalah pulung yang dikeraskan yang dibuat dari beras, bawang putih, bawang merah, kayu manis, lombok, lengkuas, dan sebagainya untuk membuat tape, arak, adonan roti, dan sebagainya. Ragi juga dimaknai zat yang mengandung ragi dan fermen. Peringatan waspada ini, saudaraku yang terkasih, ditujukan kepada beribu-ribu orang banyak yang berkerumun, murid-muridnya, juga kepada kita sekalian saat ini agar senantiasa waspada terhadap ragi itu, yaitu kemunafikan orang Farisi. Apa yang diajarkan dan diingatkan oleh Yesus? Kita lihat saudara. Yang pertama, waspadalah terhadap ragi. Supaya kita senantiasa waspada terhadap ragi. Supaya kita waspada terhadap kemunafikan orang-orang Farisi. Berhati-hatilah terhadap ragi. Sebab ragi meskipun hanya sedikit, kalau dituangkan pada suatu adonan roti, saudara, akan membuat fermentasi dan berproses dengan cepat mengubah sifat adonan secara total. Demikian pula lah dengan kemunafikan orang-orang Farisi. Sekalipun orang yang munafik itu sedikit jumlahnya saudara, namun yang sedikit jumlahnya itu akan mempengaruhi banyak orang menjadi sesat dan tersesat karena ajarannya, karena pemikirannya saudara. Kemunafikan mereka yang sedikit jumlahnya itu akan merusak seluruh tatanan dan sistem kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di semua sektor kehidupan. Baik di sektor ekonomi, sosial, politik, budaya, pendidikan, dan sebagainya. Dan yang kedua saudara yang diajarkan dan diingatkan oleh Yesus pada hari ini adalah tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan terbuka. Firman Tuhan berbunyi, tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Lukas 12 ayat 2. Secara duniawi saudara, seseorang boleh menutupi segala sesuatu yang dirahasiakannya. Boleh menutupi segala perbuatannya saudara. Seseorang boleh menyembunyikan dan merahasiakan segala perbuatannya supaya tidak diketahui oleh orang lain. Tetapi percayalah saudara, imanilah saudara. Firman Tuhan menyatakan bahwa tidak ada satupun, tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Firman Tuhan adalah ya dan amin. Haleluya. Jelas di sini saudara. Apapun yang kita sembunyikan, semua rahasia yang kita sembunyikan, percayalah, firman Tuhan menyatakan tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka. Hati-hati saudara, jangan menyimpan rahasia.
Dan yang ketiga, saudara, segala sesuatu yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang. Oleh sebab itu, hendaklah kita lebih terbuka kepada Tuhan. Ingatlah bahwa segala sesuatu yang kita katakan dalam gelap, saudara, akan kedengaran dalam terang. Segala sesuatu yang kita bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah, saudara. Simak dan perhatikan ayat ini. Karena itu apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang. Dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Lukas 12 ayat 3. Dalam perkataan lain, saudaraku yang terkasih, segala sesuatu yang kita tutup-tutupi atau kita sembunyikan, niscaya saudara diketahui oleh Dia yang Maha Kuasa. Segala sesuatu yang kita rahasiakan di tempat yang paling rahasia pasti dapat diketahui oleh Tuhan yang Maha Bijak. Segala sesuatu yang kita tutup-tutupi, saudara, kita sembunyikan dan kita rahasiakan, akan diketahui banyak orang oleh karena kehendaknya, tepat pada waktunya. Ini dapat kita buktikan, saudara, di dalam waktu dekat ini, saudara. Bagaimana, saudara, rahasia-rahasia para politikus, saudara, semua terbuka, saudara. Hati-hati, saudara. Ayat 3 ini, ya dan amin. Dan yang keempat, saudara, dikatakan, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh. Alkitab menyatakan kepada kita semua, aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Lukas 12 ayat 4. Kepada para muridnya dan juga kepada banyak orang yang berkerumun, saudara, yang berkumpul, dan juga kepada para sahabat, kepada kita sekalian pada saat ini sebagai pengikutnya, sebagai utusannya, Tuhan Yesus menyatakan supaya kita janganlah takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh, saudara. Oleh sebab itu janganlah takut pada kuasa duniawi yang dapat membunuh jasmani atau raga kita. Karena mereka, segala kuasa dunia ini tidak berkuasa membunuh jiwa kita. Mereka, yaitu orang-orang yang membunuh tubuh jasmania kita, kemudian tidak berkuasa dan tidak dapat berbuat apa-apa lagi terhadap roh kita. Roh kita, saudara, ingat itu, saudara. Dan yang kelima, sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah Dia. Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita semua bahwa Tuhan akan menunjukkan kepada kita tentang sesuatu yang harus kita takuti. Tuhan akan menunjukkan bahwa kepada Dialah Allah Bapa yang bertata di surga yang kita sembah, kita puji, dan kita muliakan dalam nama Yesus Kristus yang harus kita takuti. Karena Dia yang setelah membunuh, maka Ia mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Demikianlah sesungguhnya Ia mengatakan kita supaya kita takuti Dia. Sangat jelas sekali ayat ini, saudara. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah Dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah Dia. Lukas 12 ayat 5. Takutilah Dia, saudara. Dia di sini adalah Yesus Kristus, Allah Bapa kita. Adakah sesuatu yang dapat kita ambil yang berguna bagi kita dalam menjalani kehidupan kita sehari lepas sehari dari pengajaran Sang Junjungan kita Yesus Kristus hari ini, saudara? Tuhan Yesus sudah memberi didikan, ajaran, dan nasihat kepada kita semua untuk selalu waspada, berhati-hati, dan berjaga-jaga atau bersiap siaga terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang-orang Farisi. Tuhan Yesus mengingatkan mereka
para muridnya, dan ribuan orang yang datang berkumpul dan berkerumun pada zaman itu sekitar 2000 tahun yang lalu, dan kepada kita pada zaman sekarang ini, saudara. Saat ini, saudara, Yesus mengingatkan kita, waspadalah, supaya kita waspada terhadap ragi orang Farisi. Bagaimana dengan kita yang hidup pada zaman sekarang ini, saudara? Sudahkah kita selalu waspada, berhati-hati dan berjaga-jaga, atau bersiap siaga terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang-orang di sekitar kita, di sekeliling kita pada zaman sekarang ini? Atau saudara, mungkin kita terjebak dan bersatu dalam adonan ragi tersebut dan kita menjadi satu dengan mereka. Yesus Kristus menyerukan, waspada. Namun Yesus pun tak membiarkan kita sendirian. Ingat ini, saudara. Begitu berharganya kita di mata Tuhan. Kita dijaga dan dipelihara. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Wih, haleluya. 12 ayat 6. Sungguh luar biasa, saudara. Perlu kita syukuri. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga dari banyak burung pipit. Haleluya. Lukas 12 ayat 7. Siapakah kita ini, saudara, sehingga kita sungguh berharga di matanya? Siapakah kita ini, saudara, sehingga sehelai rambut kita pun diperhitungkan? Perenungan hari ini mau menyampaikan kepada kita semua akan kewaspadaan yang telah diwanti-wantikan Yesus Kristus kepada kita. Sang junjungan kita. Kita diharapkan jangan terjebak dalam persatuan dan kesatuan di dalam dunia ini. Sehingga kita menjadi satu adonan para munafik. Yesus Tuhan selalu memperhatikan kita. Kita sungguh-sungguh berharga di matanya, saudara. Sehingga sehelai rambut kita pun, saudara, diperhitungkan. Mari, saudaraku, waspadalah, taatilah atas saran dan perintah Yesus Tuhan kita ini. Jauhkanlah diri kita dari ragi-ragi yang menyesatkan. Bersatulah, berkomunitaslah dalam komunitas gereja Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh menunjukkan kasih dan kebenarannya. Jangan kita keluar atau terlepas dari komunitas gereja kita. Yesus Kristus sertakan kami senantiasa dalam kehidupan ini. Dan berkat pimpinan dan bimbingan Roh Kudus, biarlah kami dimampukan selalu waspada atas ragi-ragi orang Farisi yang munafik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem.